dengan Rizky Alfianto. Saya Dea Puspita. Saya Rina Herga Budur Pratama. Kali ini kita akan membahas bab ke-7, atur lingkungan dan gunakan selalu yang kelas 1. Jadi ini Mbak Rina, atur lingkungan Anda, gunakan selalu yang kelas 1. Oke, kalau misalnya ini kita kan atur lingkungan Anda selalu yang kelas 1. Itu dari judul tema buku hari ini pembahasan kita ya. Nah, gimana sih menurut rekan-rekan sependapat kalian ya ketika saya menyebutkan kalimat tadi, atur lingkungan Anda selalu yang kelas 1. Kalau dari Mas Iki sendiri, Mas Iki menurut Mas Iki kayak kalau dari saya, atur lingkungan, yang pertama itu atur lingkungan dulu. Jadi lingkungan Anda itu seharusnya jadi yang positif juga, supaya pemikiran kita juga positif dan berpikir ke depan itu lebih baik. Jadi saya harus bisa, jadi saya gunakan pikiran saya kelas 1. Kalau saya pikir langsung saya nggak bisa ngerjain ini, berarti saya berpikir nggak kelas 1 itu kelas bawah. Intinya saya sudah menyerah dulu sebelum berperang, punya gitu. Oke, good. Kalau misalnya dari Mbak Dea sendiri sih, Mbak Dea, kalau menurut Mbak Dea nih, ketika saya menyebutkan tadi, jadikan sikap Anda atur lingkungan Anda selalu yang kelas 1, itu menurut Mbak Dea seperti apa? Bener sih kata Mas Rizky. Jadi dari pikiran kita harus ya positif dulu lah, harus mikir yang positif dulu. Pikiran kita kan terbentuk dari lingkungannya. Jadi kalau lingkungan kita negatif, bakal bikin kita juga ikut terpengaruh jadi negatif juga. Begitu pula kalau sebaliknya. Oke, berarti setuju sih saya dengan pendapat kalian. Atur lingkungan Anda yang selalu kelas 1. Kita tuh kalau misalnya mau jadi winner itu harus pemikirannya kelas 1. Jadi jangan sampai menyerah terlebih dahulu. Jadi selain pemikiran, ada hal yang paling penting, yaitu lingkungan. Ketika lingkungan kalian positif, maka segala sesuatu apapun akan mendongkrak kalian juga lebih baik. Ya, pasti. Gitu ya. Jadi intinya kayak orang yang mengatakan kepada Anda bahwa sesuatu tidak dapat dilakukan, itu kan juga mempengaruhi pikiran kita. Iya betul, kayak ngedon duluan kan ya. Misalnya aku bilang ke Mas Iki, kamu nggak mungkin deh bisa kayak gitu. Nah, mau nggak mau omongan yang seperti itu bakalan nyerap ke kita juga ya. Iya. Iya kayaknya. Jadi kayak ke distract gitu kita. Oh gitu ya. Bisa nggak ya kita? Akhirnya bimbang kita mengambil keputusan. Yang harusnya bisa malah nggak bisa karena omongan itu kayak gitu. Iya sih, benar sih. Terus ada juga di buku itu jadi kan ada kelompok ya. Ada kelompok itu dibagi menjadi 3. Kelompok orang yang memang dia itu sudah menyerah duluan. Dalam artian itu gimana sih kalau misalnya kalian itu bertemu dengan orang-orang yang kelompoknya sudah menyerah duluan, lingkungan kalian tuh orangnya yang langsung downgrade semua gitu loh. Maksudnya bukan downgrade kayak gimana ya, mungkin pendapat mereka belum apa-apa ya, tadi dia udah menyerah duluan dan sebagainya. Kalau misalnya kalian ketemu dengan orang yang seperti ini, gimana cara kalian Kalau dari saya itu pertama gini, saya lihat dari latar belakang orang tersebut, ini positif nggak sih orang ini bicara kayak gini, bisa semangatin aku nggak dalam segi saya tukar pikiran. Jadi nanti intinya kita sharing informasi dari kita sendiri. Entah kita nanti tukar pikiran bisa positif atau negatif kan tergantung ini lawan bicara kita. Itu lawan bicara kita bisa ngedonkan kita atau bisa menyemangati kita. Kalau orang itu ternyata ngasih solusi, wah berarti ini bagus ini pikirannya, mendukung sekali. Kelas 1 berarti ya. Kalau Mbak Dea, ketika nih Mbak Dea di lingkungan kerja ataupun pertemanan ada yang kelompok orang kelompok ya saya bilangnya, bukan berpikir kelas 1, itu kayak gimana sih? Bakal tak jauhnya. Kalau negatif ya takutnya kan terpengaruh juga untuk kitanya gitu. Jadi cari yang positif aja. Oke, cari yang positif aja. Ada 2 kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua itu yang dia setengah-setengah. Yang tadi dimasuk oleh pembahasannya Mas Iki, yang tadi katanya dia sebenarnya sudah bagus nih, tapi karena dia ada something yang mendorong dia akhirnya nggak bisa ya, dia ikutan nggak bisa. Nah itu kalian kayak gimana? Ketika kalian mempunyai teman yang seperti itu, kalian terus
dihembuskan juga atau kayak gimana? Kalau dari saya sih enggak. Kayaknya kita harus mencoba. Soalnya kita kan belum mencoba. Kalau kita mencoba, baru kita bisa berpikir ini arahnya bisa kemana baiknya. Itu kalau kita nggak coba sudah kedon dulu ya percuma kita. Ngapain juga kita berpikir gitu. Oke. Dan Mbak Dea setuju? Idem. Ya, setuju dong. Kalau punya temen yang kayak gitu ya harus didorong. Oke. Nah, kelompok yang terakhir yang paling banyak diminati adalah orang-orang yang punya motivasi atau istilahnya daya juangnya tinggi. Nah, gimana kalau kita ketemu orang-orang yang seperti ini? Wah, kalau dari saya itu pasti juga positif. Pertama, sejati ini support kita dalam hal tukar pikiran atau kita butuh apa, dia pasti melengkapi dari kita kekurangan. Jadi supaya membantu support kita supaya lebih baik lainnya. Entah itu finansial bisa juga, entah membantu berapa itu kan bisa juga. Boleh. Bisa ngasih solusi kita alurnya gimana bisa juga itu gitu. Ya, tukar pikirannya. Iya sih, benar. Oke, berarti tadi yang disampaikan oleh teman-teman setuju lah ya kalau misalnya memang cara berpikir kita itu ya mempengaruhi si lingkungan kita juga akan mempengaruhi banget. Dan Mas Iki ada lagi? Soalnya ada yaitu 3 kelompok itu kita pengalaman baru yaitu pertama berkunjunglah pada kelompok-kelompok baru. Oke, bagus itu benar. Iya. Untuk ketemu sama orang-orang yang baru dan belum tentu cara pandang kita berpikir Beda. kita itu sama kan. Sama, Kayak iya. aku sama Mbak Dea mungkin beda nih sudut pandang aku sama Mas I juga beda. Tapi kalau misalnya kita ketemu orang yang baru lagi itu justru akan lebih baru Beda lagi lagi, gitu iya. kan ya. Dari Bagus sih, informasinya keren. juga beda nanti tukar pikiran. Oh, Ya, saya pernah cara ngelakuin, pandangnya. Iya. saya pernah ngelakuin ini. Oh, jadi gini. Jadi kita tahu tuh. Sudut pandang orang Iya. lain kan Pandangnya beda persepsinya. Karena lingkungannya juga berbeda. Ya betul. Itu kayak dalam Islam kan kalau misalnya kita kayak jualan apa sih yang biasanya tuh kalau jualan apa sih parfum ya kan kita akan ikutin orang yang jualan parfum tersebut Ya, ya kan kalau misalnya kita referensinya. koneksinya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita koneksinya sama orang yang ya berbeda negatif ya mau nggak mau lama kelamaan kita Ikut akan terjerumus juga. terjerumus ke hal-hal yang negatif tersebut, pemikiran yang negatif tersebut. Nah, Gitu sih. tuh yang kedua itu kalau dari saya carilah teman yang pandangannya juga berbeda. Benar. Pasti itu. Kenapa tapi kalau misalnya bisa menyampaikan seperti itu kenapa Mas? Kalau pandangan berbeda itu kan persepsi orang juga berbeda-beda. Entah dari saya, Mbak Dea, Mbak Rina, kan juga saya kayak lihat kartu itol ini gimana sih pandangan kita? Oh, bisa buat itol aja. Kalau menurut saya, tapi menurut Mbak Dea, oh bisa buat parkir gitu. Kan pandangannya juga beda. Jadi saling tukar informasi. Oh, ternyata kartu itol ini bisa buat pembayaran elektronik semua. Itu nggak hanya di itol. Oke. Tapi lebih setuju lagi ketika nih Mas, itu bisa digunakan seperti ini. Ketika nih kalian lagi down gitu ya, maksudnya dalam artian kalian tuh lagi bingung, lagi istilahnya pemikirannya kacau dan sebagainya. Kalian depresi, udah pesimis duluan. Ketika kalian bertemu dengan orang-orang yang sama-sama pesimis, maka kalian akan dicongkrakan ke pesimis juga. Ya. Kok sama ya? Aku juga seperti itu. Jadi hal yang seperti itu tuh anggap aja kayak gini. Kalau misalnya di dunia sales ya, kita di akhir bulan ternyata di bulan Januari itu kita nggak capai target. Terus aku ketemu sama sales yang lainnya misal kayak gitu, sama-sama nih aku mengeluh kesahku itu aku ceritakan, aku bulan Januari ini nggak capai target loh. Ternyata si A ini juga sama nih, sama loh aku juga nggak capai target. Apa karena ini ya, karena pandemi dan sebagainya. Nah akhirnya terbawa kepikiran kita, oh iya lumrah sih kayaknya memang Ya, karena pandemi. Tapi kalau misalnya kita mendapatkan orang-orang yang optimis, nggak mungkin nggak capai target, pasti kamu ada yang salah deh kayak gitu kan, bisa dikasih tahu. Coba skill-skillmu, salesmu kayak gimana, terus kemudian leadsnya seperti apa. Itu kalau misalnya kita ketemu sama orang yang baru, nah Ya, itu yang berbeda sih. pandangannya Nah juga butuh kayak apa ya istilahnya, kita saling tukar pikiran, jangan sesama. Kalau sesama ya garis lurus, mau nggak mau kalau kamu nilainya 0 ya akan nilainya 0 Ya, terus pasti. Menerima itu aja. iya Misalnya hanya menerima keadaan. iya ya malah Kalau keadaannya Beralasan. pasarnya sepi, Ya beralasan. ya udah sepi gimana Iya. lagi gitu. Jadi Kalau kita ini beralasan. nggak kelas 1 itu pemikiran, jadi pasrah dengan keadaan.
Padahal segala sesuatunya itu bisa Bisa diubah. entah perbaikan dari sisi lobbying salesnya atau gimana kan bisa juga. Entah Betul. tuh. Ya lagi-lagi mainnya ke diri kita sendiri lah ya. Ya. Kalau Ya. misalnya lingkungan kita negatif, maka bagaimana cara kita menyikapi bertemu dengan orang-orang yang negatif itu juga. Kalau kita sudah membaca buku ini ya harapannya teman-teman sudah harus tahu nih ketika lingkungan kita kan nggak tahu nih karakteristiknya orang kan berbeda-beda. Ya. Karena kan cara berpikir dan lingkungan itu kan akan mengakibatkan Mengaruhi kita. ya perilakunya juga seperti itu kan, habitnya juga. Nggak mungkin misal didikannya orang tuanya Mbak Dea akan sama dengan didikannya Mas Iki. Pasti Mungkin beda. 50% oke sama, tapi 50% sisanya pasti kan berbeda. Nah sama ketika kita di dalam dunia kerja kan nggak mungkin menyamaratakan semua itu. Ya. Kita harus ya kadang-kala kita tahu lah ya banyak teman-teman yang negatif, tapi ada juga teman-teman yang positif. Ya tinggal kita bagaimana caranya untuk nggak, bukan berarti kita harus jauh banget nggak mau kumpul 100% sama orang-orang Ya, negatif, bisa. tapi orang-orang negatif ini paling nggak kita cerna dulu aja lah. Kayak Filter dari diri iya kita betul. Barangkali oh memang bener nih kayak gitu, oh tapi harus diluruskan seperti ini atau kayak gimana. Ya. Kayak gitu nggak sih? Terus Ya. lainnya ada lagi nggak Mas? Yang ketiga ini, pilihlah teman yang tidak terikat pada hal yang kecil dan tidak penting. Kayak gimana tuh? Jadi tidak penting itu kayak gimana ya? Pertama kayak ayo kayak nganggur gitu, ayo kita cangkruk gitu. Bahasnya game. Emang itu hal yang nggak penting kecil, tapi kan seumpama kita ayo kita cangkruk, kita bahas kecil nih. Gimana nanti kita bahas usaha atau Buka usaha gimana? bareng gitu ya. Kan itu bisa mempengaruhi pikiran kita. Oh iya ya, aku harus usaha gini untuk sampingan untuk mendapatkan pendapatan ini selain dari bekerja yang utama. Mungkin entah foto wedding atau gimana, kan bisa diajak ke teman. Jadi kita nggak harus HP miring aja gitu. Oke, setuju sih. Iya. Ada sih. Aku juga punya temen yang seperti itu. Mbak Dea juga ada nggak? Ada. Ada ya. Iya. Tapi semoga aja teman kita nggak nonton yang kayak gini ya. Makasih. Oke, mungkin ada lagi dari teman-teman setelah Mungkin kita bahas Mbak Dea. buku ini. Apa yang sampean tangkap dari ini? Ya mungkin kalau setelah kita baca ya itu tadi sih ya. Iya. Kita harus Jadi menyikapi. kesimpulan saya itu carilah teman yang dapat mendorong kita ke hal-hal yang baik Ya, untuk cita-cita betul. kita dan pikiran Betul. kita. Ya, Itu betul. kesimpulan dari saya dari buku ini. Ya, kuncinya di lingkungannya sih ya. Ya, Oke, setuju. Saya juga oke. Dari teman-teman tadi menyampaikan, saya lebih oke lagi karena memang lingkungan mempengaruhi pemikiran kita. Kalau memang kita mau maju, ya mau nggak mau kita harus mencari lingkungan yang memang bisa mensupport kita. Bahkan kalau bisa, ketika kita salah aja itu kita dimarahin. Itu yang bagus loh. Bukan berarti ketika kalian salah itu dibiarkan. Itu yang salah. intinya marahnya harus membangun. Ya, Jadi betul. supaya berpikirnya positif. Ya benar, pasti ada yang salah nih. Kayak misalnya Mbak Dea kena teguran. Apa yang salah dari kinerjanya Mbak Dea kayak gitu. Nah, bukan berarti menjadikan sebuah teguran itu pesimis. Kita biasanya kan kayak gitu Ya. tuh. Dapat teguran pesimis nih. Wah, enggak deh kayaknya kalau misalnya kelas 1 diubah mindsetnya. Wah, berarti ada yang salah nih dari kinerja saya. Saya bulan depan harus lebih optimal juga. Karena kan siapa tahu kinerjanya bagus, salary juga meningkat. Nah, Gitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja ya. Ya. Kita bedah Oke. bukunya. Ya. Mungkin nextnya kita akan menyampaikan di bab-bab selanjutnya. Oke. Oke.